Berapa lama sih pacarannya? 3 minggu. 3 minggu. Kutukannya sampai sekarang. Kutukannya sampai sekarang. Ya anggaplah gue gak sekaya Hotman Paris. Iya, Tapi gue lebih kaya dari lo kan. Iya bener. Lu gak bisa gengsi kalau barang lu KW. Kelihatan banget Ngaca tuh. dong. Wah, gue benci Surabaya. Surabaya harus musnah. Oke, di sebelah gua sudah ada Revina VT atau di Twitter Tukarino. Duh, Itu apa sih? kesayangan lo gitu. Kesayanganmu. Oh, bahasa. Spanyol. Oh, bahasa Spanyol. Bukan Tukarino apa? Ducarino. Tucarino. Tucarino. Gua pengikut Spanyol juga. Pablo Escobar, mantap. Benar narkoba. Jadi selain temennya Pablo Escobar, emang deket ya sama orang-orang yang suka Nyabu. ya? Ada orang deket. Benar, pernah deket kan sama orang yang suka nyabu? Pernah dekat. Pernah deket, ada lah. Komika bukan ya? Oh, kita nggak usah bahas komika. McDenny maksudnya komika yang suka nyabu McDenny. Sekarang Iya. paling terkenal komika nyabu McDenny aja. Udah masuk penjara. Udah bebas. Udah bebas ya? Udah bebas. Rencananya mau kesana lagi katanya. Dia ini, lu juga punya ini apa? Di Noise. Kita satu kantor ya, podcast Satu apa? kantor. Gue RD8K. Sama di Geolive gue juga nonton tuh. Lu Makasih. tuh apa? Hukum-hukum, membicarakan hukum. Tapi ada aja yang gak suka gitu ya. Ya Tuhan Yesus aja ada yang gak suka. Oh, benar. Karena kan Geolive kan ininya si apa? Si Citra Lani. Terus tiba-tiba lu muncul kayak ada nih Revina kaku nih apa? Suka digituin kan lu ya? Sering. Terus lu suka membalas respon itu gak sih? Kalau di YouTube enggak sih. Di YouTube enggak, santai. Santai. Karena bukan channel gue kan. Oh, karena itu channelnya si Geolive ya udah gitu. Gue Tapi kan cuma kerja di sana. tapi si Geolive mah biasa aja ya. Biasa aja gue dibayar. Dibayar. Cuman kalau misalkan gue salah, gue Ngomong salah. Minatnya tuh lu bales gue, tunjukin salah gue di mana, jangan cuma dibilang, Oh, jangan. goblok nih, gini gitu. Ah, dasar lu penghisap daki Yonglek. Ya. Gak relevan. Gak relevan. Kalau misalkan mau ngatain gue tuh pakai argumen dong. Bener. Gue itu sering ngeliat lu kan memang lu sering banget aktif di Twitter. Kayaknya lu pertama kali naik tuh ya, lu suka nyinyir di ini ya? Apa di video awal-awal ya? Apa? Iya. Di mobil ngomongin Ngomongin mantan. Terus semua tiba-tiba viral. Udah. Terus di Twitter emang suka, wah banyak aja yang ribut sama lu tuh. Gue gak ngerti sih. Udah gitu yang gua gak ngerti juga bener argumennya gitu. Dasar lu mantan Yonglek. Emang mantan Yonglek kenapa sih? Gak tahu. Bahkan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Terus Kayak get over it man. It's already 2 years ago. Yongleknya sudah nikah juga. Udah nikah, udah punya anak, udah bahagia, udah tinggal di Bekasi. Tinggal di Bekasi. Dia suka ini gak sih? Lu suka masih kontekan gak sih sama dia? Atau lu Masih baik-baik aja. mempermasalahkannya? Kenapa gue masih di ini sih jadi mantan lu gitu? Kadang gue masih ketawa-ketawain kayak, gila lu udah nikah, udah punya istri, udah punya anak, tetap gue yang dikata-katain gitu. Boleh nggak sih gitu? Boleh nggak sih udahan gitu. Berapa lama sih pacarannya? 3 minggu. 3 minggu. Kutukannya sampai sekarang. Kutukannya sampai sekarang. Kenapa lagi cepet banget 3 minggu? Lah kan dia selingkuh. Oh, Yonglek selingkuh. Sama yang sekarang ya? Bukan? Enggak. Oh, bukan. Tapi dulu selingkuhnya kan. Revina nih suka nge-tweet juga kan. Ayo dong jadi cowok gue nanti gue beliin PS5. Gue apa? Dia suka nge-tweet gitu kan. Saya mau jadi cowok gue beliin PS5. Udah rame tuh. Saya pas gue lihat tidak ada yang pantas jadi pacar. Anjing. Tapi emang lu seroyal itu sama cowok lo tuh gimana sih? Atau memang lu lagi iseng aja bercanda? Kadang jadi bercandaan. Cuman kalau misalkan, kalau gue sih, kalau lu secinta itu, saya nggak beli PS5 dibeliin gitu. lah ya ayo gitu. Gue mampu mah gue beliin ya. Tapi biasanya emang ada yang cowok minta-minta gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Biasanya kalau udah pacaran pasti ya udah jadinya. Ya, cuman gue pernah punya mantan yang semua hidupnya gue biayain sih. Uang kuliah dibayarin, Anjing. handphone gue beliin gitu dan segala macam. Lu bisa jadi ibu sebenarnya daripada jadi pacar. Kenapa nggak jadi ibunya aja gitu? Ada yang sampai lu biayain kuliah, tapi Ada. putus aja udah atau? Putus tuh. Soalnya ternyata gue baru sadar itu toxic relationship. Terus kan gue kayak diuse gitu. Terus gue inget parasite aja. Penyebab lu putus kebanyakan karena
selingkuh mah pasti enggak. Karena menurut gue jadi toxic, kayak gue punya power karena gue biayain hidupnya. Terus dia kayak jadiin gue sugar maminya gitu kan. Gue gak ngerti gitu ya. Udah jadi kayak lama-lama daripada gue keluar duit mulu, terus gue jadiin dia keset yang gue kata-katain mau, gue hina-hina mau. Yang penting dibayar. Yang penting dia dibayar, kayak anjing gue nggak bisa sih punya pacar yang gak punya harga diri gitu. Ya udah. Jadi kayak sex toy deh. Enggak sih. Oh enggak ya. Ngangkang itu enggak sih. Ngewe gue enggak sih. Diikat ya jadi anjing itu. Sini, ngewe dulu. Anjing. Udah gitu, dikasih duit gak diewe. Gila lo ya. Anjing kalau gitu gue ngeri banget. Anjing. Berarti lu emang seroyal itu ya. Gue gak royal, gue kaya. Oh lu kaya, terlalu kaya. Revina terlalu kaya. Bahkan dia pernah nge-tweet juga, duit lu tuh tidak seberapa banyak sama gaji karyawan gua gitu. Terus kalau ngomong gitu kan. Oh sekali doang gue ngomong kayak gitu. Sekali ya. Waktu itu lagi apa sih, kasus apa sih waktu? Nggak tahu sih, gue bilang kayak kaya kok handphonenya bukan iPhone gitu. Oh, oh iya bener. Kenapa iPhone tuh selalu jadi patokan buat orang kaya ya? Nggak tahu. Karena mungkin kayak prestis, terus kayak untuk spek yang biasa-biasa aja harganya fantastis. Gue nggak tahu ya. Padahal kayak Samsung aja ada yang mahal juga kan? Ada. Samsung Z Flip aja mahal juga. Samsung Fold gitu-gitu. Iya, dia malah iPhone-nya iPhone 4 anjing. iPhone lu masih 5S gitu. iPhone 5S yang tidak iPhone, yang penting tidak iPhone. Berpengaruh. iPhone 5S anjing. Gitu tuh kayak Revina sekaya apa sih gini. Ya anggaplah gue gak sekaya Hotman Paris. Iya, tapi gue lebih kaya dari lo kan. Iya bener. Gue tuh suka itu tuh tiap lu tiap argumen lu, yang penting lu lebih kaya dari lu. Apalagi kalau misalnya lu dikatain apa gitu soal personal lu pasti langsung ngebahas ke personal itu lebih kejam lagi. Ya kalau menurut gue kalau lu berani ngatain orang, lu harus berani dikatain balik kan. Apa yang kayak Revina toketnya kecil, lebih gede dari, yang penting lebih gede daripada penghasilan lo dong. Atau yang penting gak sekecil penghasilan lo dong. Iya. Atau yang penting lebih gede dari kemungkinan nyokap lo masih hidup kan. Anjing, untung nyokap gue udah meninggal. Waduh. Tapi kenapa ya lu sering banget diserang, wah toketnya kecil. Emang maksud gue, emang itu menghinaan atau apa sih? Atau lu pribadi juga gak masalah juga kan toket kecil? Gue tidak masalah punya toket kecil, cuman gue memang pengen punya toket yang lebih gede dari ini. Oh gitu. Gitu, soalnya menurut gue agak susah cari bra untuk seukuran gue 32A. Nah biasanya kan kalau gue mau yang seksi-seksian dikit juga gak ngaruh ya. Gak ngaruh ya. Kayak tete dikasih penutup tudung saji gitu loh. Kayak ini mumi-mumian. Bikin besar ya. Kayaknya harus implan kan. Kayaknya itu mitos ya yang wah banyak ini grepe biar gede, itu kayak mitos deh. Mitos. Lihat toket gue. Tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Bohong kalian semua. Emang harus suntik ya, suntik implan. Tapi lu nggak ada rencana pengen itu? Lu kan suka nge-tweet gitu tuh. Iya emang. Gue pengen suntik implan, main toket gitu. Emangnya harusnya tahun ini, cuman karena pandemi bikin parno kan. Ya udah enggak deh. Nah pasti nanti abis itu ada yang nyerang lagi tuh. Wah Revina tatanya suntik. Tapi lu mah pasti ya emang gitu. Gue punya duit pasti lu balasnya gitu kan. Iya. Harga toket gue lebih mahal daripada penghasilan lo setahun ya. Toket doang itu. Iya. Gimana sih? Enggak, kalau gue pribadi gue nggak tahu ya yang masalah sama toket kecil apa. Gue kadang kalau orang udah argumennya begitu atau kayak mantannya dong liat dasar Revina toket kecil. Buat gue emang udah mentok aja, dia nggak bisa ngelawan lagi. Bener. Kayak yang kemarin di Omnibus Law gitu, Revina nggak pernah jadi buruh lah. Terus emang selama ini gue ngapain? Buruh kan pekerja. Buruh tuh pekerja. Lu mau freelance kayak mau apa, lu tetap buruh. Iya benar. Selama lu tetap digaji. Selama lu bukan bos ya. Lu tetap buruh. Benar. Lu saking seringnya ribut, yang paling sering ribut tuh sama si ini, Mutia STP. Udah baik kan tapi sekarang ya? Enggak, gue nggak tahu dia kabarnya kayak gimana lagi sih. Udah jarang juga ya mention-mentionan ya. Terakhir Mutia ributnya sama ini, sama yang kemarin gue undang Kiye, ada Hukiyoye. Oh dia masih kayak gitu ya? Masih jadi kemarin kan kasusnya si Gofar tuh rame tuh, yang ada cewek nge-spill. Oh Gofar B aja gitu. Nah terus si Kia ini kayak ngasih pendapat. Kok intinya kalau seksnya jadi umbar-umbar lah gitu lah intinya. Terus si Mutia kayak, terus emang ada yang peduli sama pendapat lo gitu lah kasarnya. Terus berantem tuh berdua tuh argumen gitu. Masih dia suka gitu-gitu. Mau masih nyari traffic dari nyerang orang ya?
Mutia, grow up. Tapi si Zari kan tiap lu berantem dulu suka gitu kan. Ih kalau temenan lucu deh, kalau temenan lucu. Tapi udah saat itu udah pernah ketemu lagi. Pernah ketemu. Tapi apa namanya? Kayaknya kita tidak berakhir dengan baik karena gue nyuruh dia nampar gue sesuai janjinya dia kan, kalau misalnya kamu mau nampar gue, tapi gue tidak ditampar, ya sudah. Selesai. Dia kalem aja enggak, Pak? Kalem, dia bilang kayaknya kita nggak ada masalah menurut Lau. Mutia tolong kalau ketemu lagi ditampar, Revina udah siap. Ditampar aja, nggak bakal dilaporin polisi juga, cuman pengen tahu. Kalau dia nampar lu balas gak? Enggak. Oh enggak. Jadi Mutia kalau ketemu Revina tampar sambil teriak fuck me, tak. Gue kasih pipi kanan sesuai teladan Tuhan Yesus. Ditampar pipi kiri, ngasih pipi kanan. Wah, gue udah tidak di agama itu lagi. Gue juga kok. Udah pindah, kita udah pindah semua. Yang paling baru kalau Revina nih kemarin paling baru banget Surabaya. Dihina dihujat lagi karena lu nge-tweet ya. Gua benci Surabaya ya. I hate everything about Surabaya kecuali makanannya. Iya, lu benci semua tentang Surabaya kecuali makanannya. Itu maksudnya apa tuh, Rep? Lu membenci Surabaya. Perasaan lu kan tinggal di Surabaya kan? Dulu ya. Gue 22 tahun tinggal di Surabaya. Nah, kenapa gue benci sama Surabaya? Karena bukan benci sih. Maksudnya bukan benci benar-benar benci. Enggak. Benci kan? Gue nggak enjoy dan nyaman aja tinggal di Surabaya. Satu, cuacanya. Dua, I hate the culture. I don't like the culture. Terus kayak banyak banget memori yang pengen banget gue buang dan gue taruh. Udah ini di Surabaya aja nih. Dan akhirnya gue punya pilihan untuk pindah kota. Gue pindah kota. Terus yaudah, I want to start a new life here gitu. Jadi biarpun maksudnya berarti emang ada kenangan-kenangan tersendiri yang membuat yang bikin gue nggak suka sama Surabaya. Di situ ya. Betul. Bukan berarti lu benci orang Surabaya juga kan? Kalau menurut gue ya, Surabaya itu kota besar, tapi kayak dikecil-kecilin gitu, kayak everybody knows everyone. Jadi misalkan lu tinggal di Surabaya sama gue ngewe sama lu, a weeks later everybody knows. Oh gitu. Why? Gitu. Jadi tiba-tiba sempat beberapa waktu, yang sempat yang body shaming itu yang tentang gym. Tiba-tiba ada orang yang gue nggak kenal tiba-tiba bilang gue kenal tuh sama Revina tidak punya teman sama sekali di Surabaya, bahkan kalau kalangan sosial di manapun tidak mau menerima Revina. Terus kayak Surabaya itu kota termaju nomor 2 di Indonesia, terbesar juga di Indonesia, terus kenapa bisa semua kenal gue, semua harus jadi teman gue. Terus lo udah bikin survei tidak ada yang mau temenan sama gue, kayak how the fuck. Gue baca. Iya, terus kayak gue mikir kayak what kind of friends yang you're talking about gitu. Kalau lu ngomongin udah pernah ketemu, nongkrong bareng, dugem bareng, itu lu bilang temen, gue nggak bilang itu temen. Satu, gue nggak suka dugem. Dua, gue tidak merasa temenan sama mereka itu bikin gue nyaman. Kalau nggak ngomongin cowok, daddy's money, IPK di bawah 3, terus yang kayak wewe kayak sosokan gitu, kayak gue juga nggak nyaman gitu. Mereka menganggap itu temen, lu mah enggak, nih bukan temen gue. Iya, terus kalau misalkan mereka tiba-tiba tidak ngajak gue lagi ke tongkrongannya karena menurut mereka gue nggak asik, ya udah karena ngapain juga. Bener. Gitu. Dan kayaknya orang yang ngomong kayak gitu juga lu nggak kenal kan? Iya, nggak kenal. Berarti emang lu di Surabaya mungkin terkenal itu, tapi orang-orang menganggap wah gue pernah nongkrong sama Revina nih. Padahal malu udah lupa juga itu siapa nih si anjing nih. Gitu. Terus kan lucu banget, kayak waktu di kampus dia nggak punya teman dan segala macam. Di kampus kerjaan gue itu ikut lomba debat. Bener. Nongkrong di gazebo, main kartu, ngajarin orang-orang, terus jualan sate di angkringan gue. Dulu kan gue buka angkringan. That's what I did gitu. Terus kalau dibilang Revina gak punya temen, gue sibuk cari duit, men. Sibuk saat lu lagi party, mabok, Revina sudah berjualan sate. Jadi lu kalau misalnya diundang seminar, bagaimana rahasia sukses Revina? Dulu saya jualan sate, Pak. Lu udah cocok lu jadi motivator. Lu beneran jualan sate? Ini bener jualan sate. Lu yang masak sendiri? Gue gitu? masak sendiri. Bisa masak, bisa biayain cowok. Udah Revina udah cewek idaman dah. Boleh ngewe sama orang lain. Iya. Oh iya, itu yang paling penting. Gue merasa ya kalau mundur lagi, kalau ada cowok yang ngemal terus cowoknya pengen sama cewek lain, gue nggak ngerti kenapa dia punya pikiran itu loh. Kenapa? Maksud gue mendingan putus aja daripada sama cewek lain gitu. Kalau gue pribadi gitu. Kalau menurut gue kayak gini sih ya, semua orang tuh pasti pengen punya pilihan kan. Iya. Ya kan. It feels nice to have an option. Kalau misalnya lo pacaran sama gue nggak mau ngambil pilihan lo tuh untuk
flirting sama yang lain atau untuk ngobrol sama yang lain, jalan sama yang lain, lo punya pilihan itu sampai kapanpun gitu. Jadi gue nggak mau ketika lo pacaran sama gue misalkan terus tiba-tiba lo pengen ngobrol sama yang lain, lo pengen nongkrong sama yang lain, lo pengen ngerasain seru-seruan sama cewek lain, terus cuman gara-gara gue lo kayak terbelenggu gitu loh. Kalau misalnya nongkrong atau apa mungkin oke lah, tapi kalau sampai berhubungan kayaknya udah nggak tahu. Gue masih belum mencerna kenapa ada cowok yang minta izin gitu, gila juga sih agak. Kan itu kesepakatan sih menurut gue, kesepakatan di awal. Kayak misalkan nih kalau kita pacaran terus kayak ada something yang gue nggak bisa provide gitu, ya silakan lo cari tempat lain. Oh gitu. Oke. Jadi ada lu pas pacaran awalnya udah ngomong gitu. Iya. Oh oke. Kan semuanya tergantung kesepakatan. Semua di tergantung awal. kesepakatan. Jadi tapi nggak semuanya juga bisa jadi cowok Revina ya. Jadi lu yang nonton Gibah jangan tiba-tiba oh Revina begitu jadi pacarnya. Tidak semuanya. Enggak dia juga milih yang mau jadi pacarnya. Nah balik ke Surabaya. Nah lu semenjak lu ngomong gitu, apa yang respon terburuk yang kena ke lu atau lu bikin lu khawatir? Anjing deh. Nggak ada sih yang bikin gue khawatir. Kan sempat ada yang ngomong, oh lo rasis lu gitu kan. Terus lu membuat argumen, gue bukan rasis. Apa lu komennya waktu itu? Atau gimana? Sesimpel ini nih, lu tinggal di Depok, terus jalanannya nggak rata. Terus orang-orang Depok kalau sama rambu-rambu lalu lintas tidak tertib. Terus lo akhirnya bilang, aduh gue males nih tinggal di Depok. Boleh nggak sih gue pindah ke Jaksel nih? Iya. Lo akhirnya pindah ke Jaksel. Apakah berarti lo rasis sama orang Depok? Belum, enggak juga kan? Ya, karena memang nggak nyaman tinggal di situ. Iya. Terus kalau misalnya gue bilang, aduh gue nggak suka dia tinggal di Indonesia, gue mau pindah ke Singapura aja. Apakah artinya gue rasis sama orang Indonesia? Ya enggak. I have an option. Bener, itu pilihan lo pribadi ya. Jadi memang sebenarnya lu ya emang gue nggak mau tinggal di Surabaya. Gue seneng makanannya, tapi gue memilih tinggal di Jakarta untuk saat ini. Tapi gue nggak suka tinggal di Surabaya. Intinya begitu kan. Bukan berarti lu wah gue benci Surabaya harus musnah. Bukan begitu kan. Terus kan ada yang lucu nih, ada komen kayak gini, yaudah sana pindah ke Jakarta, jangan ngabis-ngabisin oksigen kita di Surabaya. Oksigen kita. Wah. Oksigen kita. Mungkin di Surabaya oksigennya beda. Di rumahnya yang komen itu doang mungkin. Oksigen. Iya berarti mungkin banyak yang menyangka gitu kayak Rev. Kayak wah Revina benci Surabaya berarti dia ingin Surabaya menghilang dari Indonesia. Mungkin pikirannya ada yang begitu makanya dia marah. Gue berharap gue punya power segede itu loh. Setiap kali gue gak suka sama sesuatu tiba-tiba ngilang. Maksudnya kalau misalnya gue bilang gue gak suka sama Surabaya, ya Surabaya kan masih tetap bagus-bagus aja loh. Tidak berarti dengan pendapat lo itu tiba-tiba Surabaya hancur gitu kan. Ada apa nih Revina bilang benci Surabaya, wah jadi kota terpuruk. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Ya udah. Kecuali pendapat gue sesignifikan itu ya. Ya gue sih pengen dia punya pendapat sesignifikan itu. Mungkin orang kan bebas berpendapat ya. Donald Trump aja pendapatnya nggak sesignifikan itu. Iya. Apalagi aing. Gila apalagi gue. Iya. Pertanyaan kayak gini, gue bilang soalnya di Surabaya itu menurut gue mereka tuh menghalalkan beli barang KW dan mereka bisa bangga sama hal itu. Which is beberapa teman gue, bahkan saudara gue ada yang pakai barang KW dan mereka bangga. Gue beli Hermes cuma 5 juta loh, kayak kenapa lo bangga gitu. Terus tiba-tiba dia nyerang gue nih. Emang kenapa kalau misalnya saya beli barang KW? Ya nggak apa-apa sih, tapi Mas tahu nggak kalau itu ilegal? Emang kenapa kalau ilegal? Ya gimana ya? Kenapa dia ngotot? It's a fucking illegal, stupid. Gitu. Menurut gue nggak tahu ya orang yang suka beli barang KW kenapa. Kalau lu uangnya nggak cukup ya mendingan beli barang original dengan harga segitu sih. Banyak kan sepatu tuh KW, ada Vans KW, Converse KW, dengan harga yang tinggal tambahin dikit lagi bisa beli yang asli. Nah mereka pembelaan mereka nggak semua orang itu bisa beli barang yang ori. Itu kalau nggak bisa beli barang yang ori, tabung dulu aja. Kalau nabung masih nggak kuat ya udah nggak usah dong, sadar diri aja. Atau bener tadi beli barang ori dengan harga segitu ada kok. Banyak kok barang-barang lokal yang bagus. Bener, Ventela bagus. Wah promosiin. Siapa tahu dikasih ntar. Kadang orang tuh yang beli KW pengen gengsinya doang kayaknya. Lu nggak bisa gengsi kalau barang lu KW. Kelihatan banget dong. Kelihatan banget Adidas stripnya 4 ya. Gak pantas. Pakai bilabong tapi tulisannya bila bolong. Ya Allah, bila bolong emang bolong beneran bajunya. Baju gembel itu. Beli LV tapi harga cuma 750.000 ya Allah. Ngapain sih? Iya. Lu pap smear 750.000. Pap smear apa? Bego lu. Apa sih pap smear? Gua nggak tahu lagi.
Oh berarti kalau yang Surabaya, kalau balik ke Surabaya udah, maksudnya tidak ada yang mengancam lu untuk ada nggak sih? Polisi. Iya bro. Ya, Polisi. ada. Oh ada. Gimana? Dia kayak, oh kita ciduk nih Revina, kita laporin sampai akhirnya kalian Revina minta maaf. Terus gue kayak, cuy rasisnya di bagian mana nih? Terus kayak lo bilang gue merasa tersinggung. Iya, bagian mana gitu? Bagian mana yang bikin lo tersinggung? Waktu gue bilang orang Surabaya pakai barang KW, terus lo tersinggung. Berarti lo pakai barang KW dong? Iya dong. Iya. Kalau gue bilang orang Cina Surabaya merusak bahasa Jawa karena Oh iya itu juga tuh gue. dia kan gue ngomong kue nang di, jadi kamu dek mana, gitu-gitu kan dan segala macam. Terus tak enteni jadi tak tunggu gitu-gitu. Terus kalau misalnya bilang orang Cina Surabaya itu merusak bahasa Jawa, terus mereka nggak terima, berarti lu mengiyakan omongan gue dong. Iya kan? Tapi memang dirubah-rubah bahasanya. Diubah-ubah. Maksudnya kan lu udah merusak, apa yang merusak itu bagian apa? Jadi gini, kayak bahasa Jawa aslinya apa? Bahasa Jawa asli misalkan Kata, tunggu itu enteni. Enteni. Kalau orang Cina Surabaya jadinya tak tunggu, kamu dek mana? Wis makan ta. Gitu. Oh jadi agak merusak bahasa aslinya. Ya, jadi kayak dicampur-campur pakai gitu-gitu. Iya. Karena bahasa Indonesia gue nggak terlalu bagus, bahasa Jawa gue juga nggak terlalu bagus, jadi gue mending lu mau pakai bahasa Indonesia full atau bahasa Jawa full. Bener. Gitu loh. Jadi nggak usah campur-campur lah ya. Terus dia bilang Jaksel juga pakai bahasa Inggris dicampur sama bahasa Indonesia. Lo Jaksel tuh sudah sempat di roasting lo gitu. Iya, kan? Sempat dikata-katain, kayak, which is kayak udahlah semua orang sudah pernah dapat jatah roastingnya kok. Gitu loh. Tapi nggak pernah tuh dia bilang, gue representasi warga Jaksel, gue tersinggung karena ucapan lo rasis. Hah? Oh mungkin orang Surabaya kaget loh. Perasaan kita mana-mana aja nih mbak ngomong Jawa Indonesia, kok tiba-tiba Revina mempermasalahkan gitu. Ya dulu kan orang bahasa Jaksel juga mana-mana aja sampai ada yang bilang kayak which is literally gitu. Iya. Gitu. Tapi sampai akhirnya sekarang juga orang Jaksel ya biasa aja. Jadi kenapa ketersinggungan lo itu harus divalidasi? Tapi yang ngelaporin polisi itu udah ya, cuman sebatas ngancem aja. Gue nggak tahu. Oh, sampai sekarang belum ada ininya ya? Belum ada panggilan gue. I don't give a fuck man. Pun kalaupun di itu lu ada argumen untuk ininya kan? Iya ada. Maksudnya, kayak lu merepresentasikan warga yang mana nih gitu. Terus kayak keluar lu dari Surabaya. Udah. Jangan pernah balik lu ke Surabaya, kalau enggak darah lu halal di Surabaya. Oke. So menurut lo hanya karena gue tidak suka sama bahasa Cina Surabaya dan gue tidak suka tinggal di Surabaya, gue pantas mati? Oke. Lu berarti kalau ke Surabaya siap-siap mati gitu? Gue udah sering diancam dibunuh lah, udah sering banget. Jadi kayak apa tidak terjadi? Enggak. Kalau boleh sebelum gue umur 27 ya. Tapi lu diancam ditampar aja nggak jadi kan? Sama Mutia. Nggak, soalnya kayak aneh banget kayak dikit-dikit ngancem gue mati, dikit-dikit ngancem. Kayak gampang banget bunuh orang ya. Gue pengen tahu beneran ada orang kayak gue pengen ngebunuh lo, bunuh gue beneran deh. Padahal justru orang-orang itu yang bisa lu laporin ya. Wah ini ancaman pembunuhan. Sebenarnya bisa aja kan. Tapi gue nggak takut sih. Gue nggak pernah takut mati sih. Jadi kayak kalau misalkan mau diancam bunuh ya bunuh aja. Tapi tadi bang umur 27. Sebelum umur 27. Biar kayak ini rockstar kan mati umur 27. Gue pengen sama Amy Winehouse di neraka. Nyanyi Back to Black bareng. Lu kenapa gak mau kayak Chester 41? Kelamaan. Ini ya Kurt Cobain 27 ya? 27. Kurt Cobain. Banyak tuh yang 27 tuh. Kurt 27 kan. Janganlah, jangan maju dulu Ref. Kenapa? Janganlah. Maksudnya meskipun lu sering Twitter apa, kayaknya menyedihkan juga tiba-tiba lu dibunuh orang. Ya kenapa? Abis ngomong digibah besoknya mati. Wah. Gue kayak wah anjing, kemarin baru ngobrol sama gue tuh, mana ngomongnya gibah lagi berdosa. Aduh nggak apa-apa. Lu masih takut dosa emang? Enggak sih. Ya udah sih, gue juga enggak. Oh iya ya, udahlah. Mati aja besok lah. Mati aja. Terus selain Surabaya yang paling heboh itu tadi yang lu bilang gym. Turun rame banget tuh karena lu lagi nge-gym, di depan lu ada sesosok wanita ya, yang apa sih? Bau ketek terus belahannya kelihatan ya, belahan pantatnya apa? Lo tau gak sih celana pendek yang pendek banget sampai pantatnya yang bawahnya tuh kelihatan? Gue sering liat tuh, Bari sering pakai celana itu Bari. Tiap jongkok gue liat pantatnya Bari mulu tuh. Nah itu
Celengan kan? Kalau celengan kan yang di tengah-tengah. Oh iya, ini bukan. Bukan, kan lu tahu celana pendek banget yang pantat ininya kelihatan tuh nggak sih? Oh itunya, iya Tau ininya, nggak iya sih iya. pantat bawahnya? Pantat kelihatan? bawahnya, Nah, iya iya, itu. gue tahu tuh. Ya. Oh itunya, Itu bukan yang celengan. celengannya. Oh, jadi pas lu lihat itunya kurang sedap dipandang. Apa gimana? Baunya nusuk hidung gua. Baunya beneran Maksudnya- dari situ. Kan kita lagi antri mesin squat kan. Kan Oh, kalau squat angkat ini dong. angkat ya. Otomatis ketek lu Iya. terbuka dong. Sepoi-sepoi nih. Sepoi-sepoi dong. Kan ada AC ya di Iya, gym iya. ya. Nusuk dong. Udah, terus waktu dia squat kan otomatis Pantatnya. pantatnya turun kan. Hop, pantatnya kenceng itu kan kalau squat. Ya, Cep, so, gitu. kenceng kan. Terus kayak aduh, agak nggak nyaman ya di mata gue gitu. Terus apalagi baunya tuh, lo ngerti nggak sih kayak bau, aduh, gue nggak bisa ngejelasin, bau pahit tau nggak sih? Bau pahit tuh Kayak- gue tahu bau-bau seperti itu kayak Tahu tahu, tapi kan? susah jelasinnya Langsung baunya kayak Bang. bau ketek yang, aduh, kalau Tuhan Yesus datang itu dulu yang dibersihin sama Tuhan gitu nggak sih? Yang kayak anjing bau banget